أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Karam muhtaram para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah, khusus pada sahibil majlis Nurul Mubin, Bapak Iman sah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis bulanan yang insyaallah kita meneruskan membaca kitab Asrarus Salah. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Dan apabila engkau kata Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang amat murah lagi yang amat mengasihani, maka ketika itu niatkan akan mengambil berkah bagi memulai membaca kalam Allah Ta'ala. Pahamkan olehmu bahwasanya maknanya itu sekalian pekerjaan dunia dan akhirat tertentu bagi Allah Ta'ala. Dan murad dengan nama di sini itu zat yang mempunyai nama. Hanya setelah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita memulai membaca Fatihah. Diawalilah surah Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab yang lain memulai Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim sunnah aja. Kita Bismillahirrahmanirrahim wajib ada dibaca, ada sah salat apabila terhubung kepada Fatihah. Satu surah daripada surah Fatihah. Nah, di situ ada beberapa yang perlu diperhatikan. Hanya kalimah nang tebal itu 5 harakat itu aja tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bukan tebal seperti bahasa kita, hanya agak ada timbul daripada humarat. Salurannya tipis. Bismillah, Allahnya Allah apabila diawali dengan fathah dan lumah tebal bacanya. Hanya diawali dengan kasrah biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap huruf tasdid itu bacanya 2. Jadi yang bertasdid 3 huruf. Bismillah, la, akhir, ra, ta, 2. Nirra, nir, artinya 2 huruf bertasdid. 1 huruf ditinggal maka ada salah.
Artinya dengan nama Allah, maksud nama itu adalah zatnya nang berisi nama al-ismu ya dulu ala musamma, bulan setiap nama itu menunjukkan kepada nang dinamai, artinya bukan nama nang disembah tapi zatnya. Maka diawalilah dengan kalimah bi, asal tulisannya Bismillah karena hurufnya kalau mati alif hilang bacanya Bismillah ada lagi. Lalu disebut ada alif hamzah yang bisa sebutannya hamzah wasal atau hamzah qata'. Wasal di waktu berhubung hilang, ya hamzah qata' tetap dia. Sini masuk kata hamzah wasal hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi langsung itu kalau ada alif itu ada benama dia. Ya. Ismun artinya nama kan ada alif, tapi huruf ba menghilangkannya alifnya. Alif jadi alif hamzah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Maksudnya dengan zat Allah yang bernama, dengan zat yang bernama Allah, yang bernama Rahman, yang bernama Rahim. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah hati kita mengakui kita bisa membaca atau berkah kalam Allah. Nah itu disebut niatkan mengambil berkah. Ada berniatkan hanya percontohan aja. Seolah-olah kita bisa membacanya itu berkah. Berkah itu jatul khair, bertambah baik, bertambah. Mengambil berkah dengan memulai membaca kalam Allah. Kalimah Bismillah apabila lain pada baca sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tabarruk. Bismillahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masang baju tabarruk dengan kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu kalam Allah. Kita membacanya itu. Apabila di waktu pembicaraannya kita memperbuat sesuatu atau pekerjaan, paham oleh guru maknanya sekalian pekerjaan kita. Awali dengan Bismillah. Saran baik aja, pekerjaan yang baik tidak diawali dengan Bismillah kalau kurang berkahnya. Cukuplah itu aja dia melihatkan Bismillahirrahmanirrahim awal memulai. Hendak makan, hendak minum, hendak berjalan, hendak kendaraan, insyaallah selamat aja. Apalagi ditambahi dengan doa dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Takut kita malam hari Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat dari tamat min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wa bis samai. Lam yadurruhu syai'un. Bacaan Rasulullah. Artinya kita aja lagi meyakini atau ada. Kalimahnya mudah aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Apabila engkau kata alhamdulillahi rabbil alamin, coba alif lah, jangan alamin, itu tinggal alif kada sah sembahyang. Satu huruf dari Fatihah boleh kita tinggal kada sah sembahyang. Mazhab kita Imam Syafi'i. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin. Tapi lo juga kadang diperhatikan. Bacaan terhubung dengan makna tajwid itu. Di dalam tajwid ada mad. Mad itu hanya dua jasanya. Mad wajib ya dua harkah tadi, tidak boleh ditinggal-tinggal. Mad para ini lebih pada dua, dia akan menyambung sampai 6. Mad asal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif tadi nang kata timbul ya. Di waktu awal ini, tapi ya, di ujung hilang juga. Alifnya kada mau mati. Sebutannya hamzah aja, orang hamzah wasal, hamzah kata. Alhamdulillah itu ngarannya tagarak alhamdulillah, apa itu? Mana bukahnya dan itu saja kita dengar di waktu ada orang tua khutbah alhamdulillah, mana bukah alunya itu karena harus mati tegas hurufnya dia. Huruf lam. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Maka ketika itu engkau ciptakan akan syukur pada segala nikmat Allah Ta'ala. Waktu membaca alhamdulillah itu kan maknanya itu tetap kalam Allah, maknanya itu segala. Padahal alif lamnya itu alif lam mufrad. Kalau hamdun Ahmad gitu, Ahmad hamdun hamda segala. Hamdan hamdani hamdatin, kalau muannas. Nah, kenapa maknanya segala? Kalau belajar alif lam dalil istiqraqil ifrad. Alif lamnya maknanya segala itu. Quran ditulungi oleh nahwu, saraf, antik dan balaghah merenungi, tapi harus menguasai tafsir. Di tafsir itu bukan logat Arab tapi tafsir. Karena bisa bahasa Arab beda tafsirnya. Dari itu lalu kada boleh Quran tafsir dengan logat Arab, tapi tafsir dengan mufassir. Mufassir yang asli adalah Rasulullah, sahabat Rasulullah. Rasulullah belajar tafsirnya dengan Jibril. Jibril tafsirnya mengajari Allah. Si kita waktu sembahyang ini ada sepertinya kemuliaan karena kita bisa beribadah. Sekalinya kemuliaan itu milik Allah, bukan milik kita. Sehingga apa aja yang dipuji orang sesuatu mulia milik Allah. Qurannya adalah alhamdulillah, segala puji itu milik Allah aja. Rabbil alamin, seluruh alamnya ini
Pemiliknya Allah. Itu Allah seluruh alamnya ada dari sini apa kemuliaan. Cuma si alamnya bisa tadinding, adalah alam aja. Segala seni kita muliakan, tapi dia tiba-tiba pecah dia. Tetapi kenapa orang sangat menghormati anak ada isi di dalamnya, yaitu air kopi, air teh susu, atau air putih. Airnya dimuliakan orang dengan diminum. Yang diminumnya orang kada minum galas, minum isinya. Si alam nih ada denang apa-apa. Mulianya itu karena di dalamnya ada Allah. Cuma si alam nih, aku, ya si alam. Alhamdulillah termasuk satu dinding kita untuk melihat Allah. Kita ditaruh Allah di alam. Dari alam tiada kepada alam ada. Setelah itu jahil alam rahim kandungan ibu, jahil ke alam dunia, jahil ke alam kubur, jahil ke alam mahsyar, jahil ke alam dua aja, mengkada surga neraka. Seluruh alam ini diulah oleh Allah Ta'ala untuk menjadi dalil adanya wujud Allah itu. Orang di neraka disiksa oleh Allah karena kada mengakui Allah Tuhan. Bukan karena berdosa. Orang masuk surga karena mengakui Allah sebagai Tuhannya, masuk surga dengan rahmat Allah, kan kayak itu. Masuk neraka dengan keadilan Allah, bukan dengan perbuatan hamba. Ada perbuatan hamba hanya menjadi tanda. Apabila kita sehat, nah nyaman kada berasa. Apabila bila panas, tanda dalam sakit. Selama sehat hidup berjalan, dia sakit hidup berhenti sebentar. Seperti inilah makna alam. Alam diumpamakan seperti makanan. Kita ini memang kada makan kada hidup. Tetapi makanan mengandung zat racun. Coba kita kada baiti, ada paruh racun makan aja. Karena disaring oleh badan di dalam. Saringnya buangnya racun jadi kotoran, buangnya racun jadi kencing. Tinggalnya jadi darah, jadi daging, jadi lemak. Seperti ini hidupnya lapangan dosa. Saring terus dia berjalan, apain mengharungi manusia? Siapakah manusianya? Kada perlu. Kita berjalan menuju Allah. Rasulullah nunggu kita. Sejak berdahulu, sejak salapan aku berdahulu, tapi menunggu umati. Tadi liputi dua saring. Apabila salah, jangan. Itu selesai. Berisihi saudara. Ada aja punya Allah Ta'ala, ada punya Rasulullah, ada punya hati, ditaruh orang. Ada punya sir rahasia, ada punya nur. Ada berpegang kepala, ada juga berpegang dosa. Jalan di akhirnya tetap kalimah la ilaha illallah, sempurnakan itu. Tapi kalau kada tahu jalan ini berbahaya. Ya, contohnya hanya sudah di diri seorang. Saringannya di diri kita juga, memberasihinya di diri kita juga. Jangan menunggu orang wali memberasi kita, jangan menunggu guru, jangan seorang orang menyempurnakan. Syafaat ini ahli kabar, syafaat saya, pertolongan saya orang yang berdosa. Artinya sempurnakan berdosa, baiki syafaat Rasulullah menanti, syafaat para aulia menanti apa, tapi kita menyaring begambar. Allah percontohan para anbiya. Gara-gara masalah ini kada mau beramal lagi, sembahyang kada mau, puasa kada mau, cukup sepaat ya. Makanya itu nyaring seorang kada mau.
Di percontohan syafaat itu seperti kita kadang-kala lagi makan, kadang-kala lagi minum, datang dokter disuntiknya, taruhnya jarum di pembuluh darah, diikatnya, ditaruhnya zat makanan, ngarannya infus, lalu mengalir. Selama kita masih bisa menyuap aja, suap seorang aja, karena berasa tangan menggenggam makanan, berasa muntung mengunyah, berasa tenggorokan menelan, jangan tasuapi orang. Karena pegang, karena tahu disuapinya usia lumbuk. Kita kan kada tahu manusia ini muyak benarnya melihat taruhnya lumbuk di tengah. Ada yang kita ini itu bacaannya, lalu mengamalkan astagfirullah itu kita, mengamalkan salawat kita, mengamalkan Quran kita, mengamalkan tasbih kita, sadar dengan sendirinya tanpa ada dorongan orang lain. Selama masih ada dorongan si balik anu bamak empat dia belum selesai kaji. Orang wali hanya contohan kita sadar sendiri. Kalau nyara sadar sendiri, kita ada waktu salat duha sorangan, beli salat tahajud sorangan, ada yang mengatakan pahala, ada yang sadar karena pembersih Allah itu. Salat lima waktu pembersih, menyaring kita, kemudian ditambah penyaringnya, tambah dengan sunnah awal dan bangunnya sunnah subuh, nguring, mandi, belajar, jangan takut tandingin, asal jangan kepala nih bedahulu diculuk, kepala bedahulu diculuk berarti setinggal apa huruf mandinya, tak kucing ngarannya, artinya lalu seteruk karena kepala bedahulu, di kepala ini ribu saraf badan kita ada saraf, tetapi apabila badan berdahulu di kepala sampurna aja, ada apa-apa saraf yang di kepala. Sebelah kanan maka dualah kaul Rasulullah SAW manganan sebelah kanan dulu, sebelah kiri hanya ke atas. Ada riwayat awal Rasulullah kepala, tetapi sini berdahulu basuh tangan, bersihin najis, apa bahasanya percontohan sidin kada najis. Mana manganan itu adalah beribadah sebagaimana nang sunnah Rasulullah, makna kiri itu penyempurna daripada, walaupun Rasulullah ada menggawinya, kita gawe juga. Rasulullah beristighfar hanya 100 saja sidin sehari, kita lebih pada Rasulullah. Rasulullah baca salawat sidin di waktu salat, kita baca salawat di luar salat dan di dalam salat, lebih pada sidin. Artinya nang lebihnya itu menuju dari kanan di kiri, kemudian di tengah sempurna sudah, karena nang di tengah itu menyempurnakan, hilanglah kata kanan kata kiri, nang ada sempurna. Mandi boleh didoakan kenapa? Kalau percontohannya ada orang mandi wajib, Nawatul ghusla lirafil hadasil akbar, Nawatul ghusla sunnatul jum'ah, Nawatul ghusla idil fitri, Nawatul ghusla idil adha, Nawatul ghusla lil umrah, Nawatul lil hajj, Nawatul ghusla ihram umrah, ihram hajj. Boleh aja nawatul ghusla litaubati minadz dzunub.
Artinya kada masalah itu tergantung kita. Yang penting di dalamnya baik aja. Ini nih mana bahasa memberasihi tadi, mandi pada jahil. Belajar bahasa orang mandi itu belajar mandi yang fardu, yang sunnah, belajar. Gawi maksudnya ya belajar menggawi. Masuklah di dalam makna mandi tobat itu mandi orang bareh, mandi 9. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Orang mati bang itu. Artinya bisa orang memakai itu seminggu sekali, setiap hari Jumat, dan Rasulullah menyuruh jangan kadang di hari Jumat. Sama menyempurna. Beliau kalau ghusl afdal, mandi lebih afdal daripada wudu. Mazhab lain mandi hari Jumat wajib, kita sunnah aja. Artinya menyuruh harus mandi. Maka disitulah kenapa Imam katakan itu. Penting kada keluar daripada Al-Quran hadis tentang kalimah mandi. Mandinya mandi apa? Di alam ruh ada orang mandi suluk ngarannya. Di alam ruh dah paguruan datang mandi. Kemudian pada jahil ada orang mandi. Anak baca zikir. Maka disyarat oleh Allah Ta'ala sebelum baca zikir ulun melihat. Apabila kada melakukan ini maka seperti orang yang mati di dalam bahasa kita. Kapan bau busuk? Bagaimana dia orang bau busuk Allah nerima? Begitu dia di kapan nih dia berubah busuk, bagaimana mau diterima? Dia bangkai. Harus mau rubah bau busuk itu dengan diganti di waktu hidup. Maka sebelum orang melakukan zikir mandi dulu. Setelah itu gantilah dengan kain putih itu mana? Mandinya itu bisa mandi bahasa orang tobat tadi suluk. Ganti wudu, salat 2 rakaat, gantilah baju yang warna putih seperti kain kapan. Baru duduklah menghadap Baitullah. Zikir itu sama seperti kita berada di dalam kubur. Menghadaplah kepada Allah, maka disitulah sebut Allah. Apabila belum selesai, belum bisa karena tauhid kita kada paham, maka harus ada wasilah. Yaitu membayang rupa Rasulullah di waktu kita bertemu beliau di dalam mimpi atau di waktu jaga. Nah itulah makna rupa paguruan. Tetapi ini dari buka orang di dalam seluruh kitab hanya maknanya. Ingatlah rupa gurumu, setelah itu ingat rupamu, ingat rupa gurumu, ingat rupamu, ingat rupa gurumu, hancur rupamu. Maksud guru itu adalah Rasulullah. Jadi persyaratannya kita harus bermimpi di waktu tidur. Kayak rupa Rasulullah. Rupa Rasulullah di waktu hidup pada kalau dimisal, sahabat tidak bisa memisal, hanya sekadar membayang. Rupa asli pas kadada, seikung-ikung kadada. Rasulullah seperti bulan purnama, Rasulullah seperti matahari. Kita hanya
membayang. Kalau masih seperti bulan, seperti matahari, itu kan ada artinya. Artinya masih ada samaannya. Maka ada samaannya. Berarti maknanya hanya sekadar contoh. Kalau kata kawa, nah disinilah apabila tertahan di hadis kata kawa, sama sekali memandang rupa Rasul. Karena diliputi nur. Sedangkan rupa sidin lebih terang daripada nang terang. Itu maknanya bulan matahari terang. Hari itu kita lihat di sini jelas rupa Rasulullah lebih jelas karena sangat jelasnya lalu ada mampu kita. Nah, bagaimana akhirnya Rasulullah sidin sayang kita, maka sidin berupa bisa dengan rupa orang wali. Yang penting melihat selesai. Kelebihannya apabila bermimpi dengan Rasulullah rupa kayak apa aja, yang penting sidin, maka akan bertemu sidin di waktu di akhirat. Karena Nabi malam basair pilih yang siapa bertemu aku di waktu tidur, bertemu juga di waktu jaga. Tidur diumpamakan dunia, jaga diumpamakan akhirat. Artinya bertemu aja sidin biar kayak apakah. Sidin mulia, kita ini umatnya. Karena apa kemuliaan kita? Umat sidin. Setelah itu hanya memulai zikir. Tergantung kita nak mengawali dengan lidah la ilaha illallah, mengawali dengan hati Allah. Gantung kita lagi. Orang berzikir itu. Ada bahan penting berzikir, kan sunnah juga. Ya, kayak tadi bangkai di dalam kapan dengan mengeluarkan bau busuk, zikirnya itu bau busuk, bukan bau harum. Karena ia kadang menyelesaikan awal untuk berzikir. Seluruhnya adalah menandang amaliyah, zikir, yang bahalwat kadang. Maka nanti bangun tidur, belajar mandi hari malam, tapi jangan terus sungsung. Kita sekitar kira-kira ada subuh lah, itu sahur bahasa orang. Jam 12 mandi, mandi airnya kadang mengalir kayak sumur, mandi di situ. Tahu lagi cipoy-cipoy. Dan ini banyak pegawai orang paiwakan. Kalau kita di kota ini kan mandi ada bak tersendiri. Airnya mengalir melewati media ayam. Di malam hari air itu mengandung penyakit dia. Karena di malam hari raja jin itu menyelam ke banyu. Rupanya awak ini mengandung penyakit. Terbanyak orang karena penyakit juzam penyakit besar. Tangannya tepung, habisnya habis. Itu karena mandi di malam hari tanpa mengawali dengan 5 Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dibaca itu tambus lalu ingat orang. Jam 12 berkisar ke bawah itu sudah awali Allah Ta'ala turunan, bukan ada jinnya. Orang bayar ada mampan lagi. Jam 12 ke bawah mampan masih, sampai jam 12 orang maya mampan. Jangan coba-coba tidur nama hayal. Yang dihayal bini orang pula. Sarikna lagi pak hantamnya.
Kalau ya aduh aja. Ada aku tak mimpi dijulungi benta apa itu di dalamnya ada jin mandau di dalam benta guling panjang menusuk ke hati karena kita ada ingat apalagi penjunan nih guring tah jalan artinya maunya kada bombay ulun bombay ulun bukan jangan jin dari bahasa kitanya tapi menyurangan guring baik ingat kabuannya ini guring bebarang aja ulun makan benar di kampung orang jagai alam rohnya musia kasurupan besupanan awan guring ada nang hujung sana Makmur guring disusun 4 bertiga. Oma orang ini pemarahan di alam roh di dunia ini pina senyum-senyum aja sekalinya penyarikan bilang alih benar orang guring hendak dicatok alih gue kakawanan banyak emosinya nih kuat benar guring tak kumpul rupanya melapor malaikat kayak apa nih ini melihat anu bendengnya ada apa ya dan orang bawa supaya kada melihat nang kaya apa barang kada melihat lakiran nah ini kan kada ngalih dan melihat ni nang ngalih benar sasak dada hadapi alam itu di Balintang di Kota Bama itu kan daerah Kutai mereka punya ilmu alam maya nah coba-coba guring gak ada bakal lampu orang sana guring bakal lampu agak tadi ke lampu ada apa orangnya sekalinya jin tuh mah maget aja bisa masuk ada bisa ada tahu kalambu di mana aja pintunya ada tahu tapi bila singkainya dari bawah bahaya tidak bisa kada munculkan lagi nih kehutanan sudah kehabisan ada yang muncul hanya melatih kadang melatih begaul kadang melatih ingatan kadang melatih pandangan kadang melatih nah itu aja. Lagi kada muncul kita tuh kayak biasa kayak kawanan biasa kawal muncul jadi kayak keluarga orang lagi kita singgahi rumah senangnya jadi kayak keluarga di sana di mana kita singgah presiden senang benar dia mau muncul kada paham juga tiba bulu acel tahu lagi presiden jadi umpannya kemana-mana kan artinya senangnya itu kenapa kakak tahu jujur muncul lah dan apakah orang bari kayak jadi keluarga hendak tertawa kayak apa kan ada apa lagi ada mau ketulahan ya bakal kawanan kayak orang lain aja bisa ketulahan artinya ketulahan kepada sesuatu seorang karena ada ikhlas kawan ada ikhlas masih saya lalu alimah di situ oleh Rasulullah apabila kita di hati asal jangan tak keluar di lidah melaknat kembali laknatnya kita orang mukmin dijaga oleh Allah dengan binting la ilaha illallah bahasa Banjar bungul banan itu bungulannya tokak kita di waktu itu kita kada sadar bungulnya itu ada ingat, tadi bungol itu kan kada ingat. Kalau hancur, bisa hancur rumah tangga, bisa hancur harta benda, bisa hancur usaha. Karena kembali kata. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu walahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Qurannya.
Apabila orang melaknat orang mukmin, maka bagi mereka ajab neraka jahanam kembalinya, dan bagi mereka ajab harik merusak seluruh kehidupan. Kan ada ikhlas bakawal, kita ikhlas bakawal biasa aja hidup, tertawa bersama, menangis kadindak biar aja kawal lagi. Tahu juga itu urusannya empat nangis lebih baik tertawa. Pamboi menangis kawal biar aja nangis orang anak-anak. Mbak mata-matainya juga. Ini kita umpan nangis juga. Dia menang nyaman, ayo dia menang kada nyaman, jangan bawaan. Bawa rendam ke banyu menyelam sudah tahan. Mati Bombay jadi apa? Nah ini kalimahnya tadi, alhamdulillahirabbil alamin, maknanya itulah rahasianya bahwa alam semesta kehidupan kita seperti apa aja seluruhnya itu liwati, jangan tertahan dengan sesuatu karena seluruhnya ada pembersihnya. Nah pembersih inilah maknanya fardu dan sunnah. Contoh Rasulullah, walau sedikit kita boleh melebihi daripada contoh itu selama tidak ada hukum. Kalau salat kan ada sampai 11 tasbih. Kalau ajan ya ada boleh sebagaimana sudah dicontohkan sahabat Rasulullah, itulah sudah. Karena ada hukum ada itu ajan. Dua ajan biasa, ajan qamatnya satu-satu, fardun ila qad qamatis salah Senayan dua itu kan sudah hukum mengarang. Kalau pangkain lain boleh aja. Allahu Akbar sekali sebenarnya. Allahu Akbar mau ulang Allahu Akbar mama yakin aja kau ya. Ada boleh juga, nah boleh namanya ada hukum sudah bergaris, ada boleh sudah kayak itu, udah digaris ulang ada boleh. Oh sampaikan apa sekadar hanya di situ pengkadaannya, penting selesai saja. Apabila engkau kata Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani, nah itu aja semuanya kita.